Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu pada mapel geografi. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi yang sehat ya. Tetap semangat untuk menjalani pembelajaran jarak jauh atau daring. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konservasi flora dan fauna. Yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah bersama-sama membahas tentang persebarannya. Kali ini akan tentang konservasi. Sebelum ke materi, dipahami dulu indikatornya ada dua yang harus tercapai pada pertemuan kali ini, yaitu tentang yang pertama memahami konservasi flora dan fauna yang ada di Indonesia dan dunia. Yang kedua menganalisis tentang persebaran konservasi flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Oke, langsung ke materinya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan flora dan fauna. Yang pertama, pengaruh evolusi. Yang kedua, seleksi alam. Yang ketiga, adaptasi terhadap lingkungan. Yang keempat, perusakan oleh manusia. Dan yang kelima, bencana alam. Baik, akan kita bahas satu persatu. Diperhatikan. Yang pertama itu tentang pengaruh evolusi. Apa sih evolusi itu? Evolusi itu adalah perubahan makhluk hidup secara perlahan-lahan ya. Kalau revolusi itu kan perubahan yang secara cepat. Kalau evolusi ini yang terjadi secara perlahan dengan waktu yang sangat lama ya. Dimulai dari bentuk yang sederhana menjadi bentuk yang lebih sempurna. Jadi ada perubahan ini dari makhluk hidup ya, baik flora maupun fauna. Mereka berubah dari yang bentuknya masih kecil menjadi yang lebih besar atau lebih sempurna. Makhluk hidup itu selalu mengalami evolusi, dan perubahan tersebut memang menyebabkan adanya penyimpangan dari struktur aslinya, sehingga akan muncul spesies baru. Jadi pada dasarnya spesies yang ada pada saat ini merupakan bentuk dari spesies yang dulunya pernah ada ya, yang mungkin saat ini sudah punah ya. Next, langsung ke seleksi alam. Apa sih seleksi alam? Seleksi alam di sini adalah penyaringan suatu lingkungan hidup sehingga hanya makhluk hidup tertentu yang dapat bertahan hidup atau mampu menyesuaikan diri untuk tetap hidup dan tinggal di lingkungan hidup tersebut ya. Begitu juga sebaliknya, ketika ada makhluk hidup yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, otomatis makhluk tersebut bisa jadi punah atau mungkin pindah ke lingkungan hidup yang lain ya. Jadi ketika ada makhluk hidup baik flora maupun fauna yang tidak memiliki kekuatan ya atau daya fisik tubuhnya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, bisa jadi makhluk tersebut atau spesies tersebut bisa punah. Selanjutnya yang ketiga, adaptasi terhadap lingkungan ya. Setiap makhluk hidup itu sebenarnya memiliki kemampuan untuk adaptasi, karena pengertian adaptasi itu adalah usaha makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan keadaan atau kondisi lingkungan hidupnya. Penyesuaian diri terhadap lingkungan yang berbeda akan menghasilkan makhluk baru yang berbeda juga. Jadi setiap spesies yang ada di bumi kita ini memiliki kemampuan adaptasi yang berbeda-beda. Selanjutnya, perusakan oleh manusia ya. Ini merupakan faktor yang sedikit ekstrim karena manusia di sini begitu banyak memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi manusia melakukan tindakan-tindakan yang negatif seperti memburu binatang, menebangin pohon ya. Jadi tindakan manusia yang tidak mengedepankan pembangunan berkelanjutan ini nantinya bisa menyebabkan kerusakan lingkungan sehingga banyak hewan-hewan mati dan bahkan punah ya. Jadi kita harusnya sebagai manusia tidak melakukan itu ya. Tapi memang di sini merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan terhadap flora fauna, salah satunya yaitu manusia kita. Selanjutnya ada yang terakhir, bencana alam ya. Di permukaan bumi ini banyak terjadi macam bencana alam ya, yang pada dasarnya mempercepat rusaknya lingkungan dan kehidupan flora fauna. Bencana alam tersebut antara lain seperti gempa bumi, tanah longsor, letusan gunung api, banjir,
angin topan dan sebagainya, yang dimana ketika terjadi bencana alam yang ekstrim itu dapat merusak lingkungan hidup dan kadang bisa sampai membuat punahnya suatu spesies yang ada di permukaan bumi kita. Ya, lanjut tentang konservasi ya. Jadi konservasi menurut peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2011 dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kawasan suaka alam yang meliputi cagar alam dan suaka marga satwa. Selanjutnya yang kedua kawasan pelestarian alam yang meliputi ada taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Apa sih kawasan-kawasan ini? Ya, langsung kita bahas. Maaf ya, kita bahas dulu yang cagar alam ya. Cagar alam mungkin sudah sering mendengar ya anak-anak, tapi di sini diperhatikan apa sih kawasan cagar alam itu? Kawasan yang mempunyai fungsi pokok ya sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan beserta ekosistemnya. Juga berfungsi sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan. Pengelolaan kawasan cagar alam dilaksanakan oleh pemerintah sebagai upaya pengawetan keanekaragaman tumbuhan beserta dengan ekosistemnya. Banyak sekali juga ya kawasan cagar alam yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, suaka marga satwa merupakan kawasan suaka alam yang mempunyai kekhasan atau keunikan jenis satwa atau keanekaragaman satwa liar ya, yang dimana untuk kelangsungan hidup memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi habitatnya. Sudah dibahas juga habitat itu apa? Habitat itu tempat tinggal asli dari makhluk hidup. Selanjutnya, Taman Nasional merupakan kawasan yang mempunyai ekosistem asli, dikelola oleh sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk penelitian, pendidikan, pariwisata, dan lain sebagainya. Yang kedua ada Taman Hutan Raya, merupakan kawasan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan satwa yang alami maupun buatan, jenis yang asli maupun yang tidak, yang mempunyai manfaat sama ya seperti Taman Nasional. Yang terakhir ada Taman Wisata Alam. Di sini merupakan kawasan untuk tujuan pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk pariwisata alam dan rekreasi. Ya, itu tadi materinya. Ditambah juga sebenarnya ada beberapa pemanfaatan flora fauna bagi kehidupan kita manusia. Seperti ketika fauna kita manfaatkan untuk konsumsi, kadang untuk peliharaan ya. Kemudian untuk yang flora sering sekali kita gunakan untuk seperti tanaman obat, dikonsumsi juga dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali manfaat flora fauna bagi kita manusia. Jadi pesannya untuk kita semua jangan kita menjadi salah satu faktor tadi ya perusakan oleh manusia. Jadi paling enggak kita bersama-sama melakukan konservasi atau pelestarian terhadap flora dan fauna yang ada di sekitar kita. Itu yang pesan dari pertemuan kali ini. Jadi langsung saja nanti cek Classroom, di situ ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Oke, tetap semangat. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.